Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang isu-isunya secara umum. Novel yang jenisnya realis dan eksistensialis tadi secara umum ya mengangkat isu-isu eksistensialisme. Di catatan saya, isu-isu eksistensialis itu setidaknya ada 6. Yang pertama, absurdnya hidup ini. Yang kedua, faktisitas. Yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, yang lain. Yang kelima, kegelisahan. Dan yang keenam, krisis. Nah, yang pertama, absurditas. Jadi, hidup ini absurd. Wah, tentang ini teman-teman boleh mengulang ngaji filsafat waktu kita dulu membahas Albert Camus. Absurd itu tidak jelas, tidak ada makna pasti, tidak ada apa yang kita sebut ketegasan makna, kejernihan makna. Jadi hidup ini absurd. Yang kita anggap baik bisa saja buruk. Yang kita anggap buruk bisa saja ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kita mati-matian melakukan yang baik, hasilnya ternyata buruk. Atau ada orang melakukan kejahatan, tapi kok efeknya malah positif bagi orang tertentu. Ini gambaran betapa hidup ini absurd. Ada orang kelihatannya baik sekali, tapi tiba-tiba kok dia bisa melakukan keburukan jelek itu. Harusnya orang level dia itu ya seandainya salah tidak sefatal itu. Tapi ada loh orang itu dipuji banyak orang kealimannya, tapi tiba-tiba melakukan keburukan yang tidak terduga. Tapi ya jangan kaget, hidup ini memang absurd. Jadi tidak sepasti 1 tambah 1 2. Tidak ada makna yang objektif universal yang kapanpun dan dimanapun berlaku pasti baik tanpa pengecualian. Nah, ini kemarin dijelaskan agak detail waktu kita membahas Albert Camus tentang absurditas. Ilustrasinya kan tentang dewa Yunani yang namanya Sisyphus, yang dia dihukum oleh para dewa dengan cara ngangkat batu ke atas gunung terus digelundungkan lagi ke bawah. Sampai di bawah harus diangkat lagi ke atas, sampai di atas digelundungkan lagi ke bawah. Nah, terus begitu nanti sampai hari kiamat. Nah, kita itu mungkin seperti Sisyphus ini. Jadi kita melakukan banyak hal yang absurd, tidak jelas. Seolah-olah kita menganggap ini penting sekali padahal tidak. Hanya pengulangan-pengulangan yang tanpa makna. Nah, ini isu pertama. Nanti di berbagai isu di novel banyak diangkat betapa absurdnya hidup ini. Yang kedua tentang faktisitas. Faktisitas itu ya mudahnya berhubungan dengan fakta. Kita hidup ini terlempar dalam fakta-fakta. Terlempar dalam dunia kita yang kita sering tidak bisa menduga, bahkan tidak bisa nawar. Kok tiba-tiba jadi begini lingkunganku? Kok tiba-tiba saya pindah ke daerah sana tidak sebagaimana yang aku harapkan? Ternyata daerah sana itu begini. Kita terlempar di fakta yang tidak sebagaimana kita bayangkan. Keterlemparan dalam fakta itu namanya faktisitas. Kayak teman-teman mahasiswa itu loh, dulu sebelum kuliah mungkin membayangkan kuliah itu begini, kuliah itu begitu, bla 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 bla. Terus kita menyusun idealisme kita, kalau begitu besok kalau saya kuliah akan begini, akan begitu. Tapi begitu kita masuk kuliah beneran, walah ya ternyata kok begini ya kuliah itu. Nah, itu tapi mau tidak mau kan harus kita hadapi. Itu namanya keterlemparan dalam fakta. Ini kalau dalam eksistensialisme ya isu-isu eksistensialis.
Eksistensi manusia itu mau ndak mau dia berhadapan dengan situasi kondisi sekelilingnya. Kita ndak ingin sih medsos itu dipakai untuk ajang misalnya berkonflik, saling menjatuhkan. Tapi kenyataannya sudah begitu, mau gimana lagi, yaitu faktisitas. Kita inginnya sih pandemi ini selesailah bulan depan. Tapi begitu nyampe bulan depan ternyata ya masih belum. Mau gimana lagi? Faktanya memang begitu. Nah, hidup ini kita sering ketemu dengan faktisitas. Kita sering terlempar dalam fakta-fakta yang isinya tidak selalu persis sama dengan yang kita harapkan. Ini kayak nantang respon kita. Kita mau eksis atau tenggelam menghadapi fakta-fakta ini. Yang ketiga tentu saja otentisitas. Otentisitas itu keotentikan diri kita. Kita ini ingin jadi diri sendiri atau hanya ikut saja orang atau mengikuti massa saja, mengalir saja sesuai arus yang berjalan. Ini isu otentisitas. Ini juga isu besar dalam eksistensialis. Seperti kalau gagasannya Heidegger kan ada istilah Das-Man sama Das-Sein. Das-Sein itu manusia otentik. Kalau Das-Man tidak, manusia yang tenggelam. Di tengah fakta-fakta hidupnya dia tidak muncul. Jadi kenapa dia tidak muncul? Ya karena dia ikut saja orang lain. Karena dia mengalir saja. Dia tidak punya, kalau bahasa kita sering tidak punya jati dirinya sendiri, kekhasan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mewujudkan dorongan dirinya sendiri. Mungkin dia takut tidak diakui di tengah masyarakatnya. Nah, itu yang ketiga, otentisitas. Yang keempat, eksistensialisme juga berhadapan dengan isu hadirnya orang lain, kehadiran yang lain. Ya kita sih pengen otentik Pak, pengen hidup itu versi diri kita sendiri sesuai keinginan kita sendiri. Tapi kan ada orang lain Pak. Saya pengen sih hari ini full day terus tidur, tapi ada kuliah, ini ada dosennya. Berhadapan dengan dosen saya tidak berdaya Pak. Dosennya juga begitu, berhadapan dengan atasannya dia tidak berdaya. Berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya dia tidak berdaya. Nah, itu problem kehadiran yang lain. Ini juga nanti banyak jadi isu di para eksistensialis. Bahkan nanti kan Sartre sampai bilang orang lain itu neraka bagiku. Mengapa neraka? Gara-gara ada orang lain ini aku tidak bebas sepenuhnya mengekspresikan keinginanku. Kemudian eksistensialisme juga, isu-isu eksistensial juga di novel-novelnya Dostoyevsky, itu dalam catatan saya ya banyak membahas juga tentang kegelisahan atau ketakutan eksistensial. Manusia yang gelisah takut tidak diakui orang lain, takut keberadaannya hampa, tidak ada maknanya, takut hidupnya sia-sia. Ini ketakutan eksistensial. Takut belum jadi apa-apa kok terus mati misalnya. Itu ketakutan-ketakutan eksistensial. Nah ini juga banyak dieksplor dalam novel-novelnya Dostoyevsky. Jadi ada absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, hadirnya yang lain, kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan eksistensial. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.